Pembukaan dulu, pembukaan. Oke, sudah dulu. Ada. Coba kita. Satu pembukaan. Idam. Kami di sini ingin Apaan, membahas Saul? ketiga tentang demokrasi. Ini dia tahu. Surah Al-Imran merupakan wahyu yang ke-84 setelah surah Al-Anfal dan sebelum Al-Ahzab. Surah Al-Imran termasuk surah yang besar dalam Al-Quran. Hal ini karena di dalamnya menceritakan kisah keluarga Imran. Surah Al-Imran termasuk surah tertua yang ketiga setelah Al-Araf. Pembahasan dalam surah Al-Imran berkenaan dengan ajakan orang-orang yang beriman kepada persahabatan dan kesabaran dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Satu, membaca surat Al-Imran ayat surah ketiga ayat 159. Berikut bacaan surah Al-Imran ayat 159. Bacalah dengan makhraj dan tajwid yang benar sebelum membaca. Masih ya? Sebelum membacanya awali dengan bacaan daud dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Artinya, jika berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan atau penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dua, kandungan surah Al-Imran surah ketiga ayat 159. Ayat tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW berlaku lemah lembut, tidak bersikap atau berperilaku keras dan kasar. Kayak gitu tahu. Beliau senantiasa memberi maaf terhadap orang yang berbuat salah serta memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan orang yang menyalahi beliau. Rasulullah SAW juga senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang hal-hal yang perlu dimusyawarahkan. Ini pala yang potong. Rasulullah SAW sifatnya orang lain tidak hanya Allah menjadi tertarik sehingga mereka mau masuk Islam. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa Islam mengajarkan dalam masalah kehidupan. Setiap Muslim harus mengedepankan perdamaian yang menitikberatkan nilai demokrasi atau musyawarah. Ayat di atas mempunyai makna atau pesan moral agar umat Islam di dalam menjalani kehidupannya harus selalu bersikap demokratis. Sebagai salah satu bukti bahwa Islam menjunjung tinggi demokratis adalah dengan memerintahkan umatnya untuk bermusyawarah dalam segala bentuk permasalahan. Dengan cara bermusyawarah menunjukkan bahwa umat Islam memiliki sikap terbuka dalam menerima pendapat semua pihak. Surat Asy-Syu'ara adalah surat ke-42 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong dalam surah Makkiyah dan terdiri atas 53 ayat. Nama musyawarah yang berarti musyawarah diambil dari kata Asy-Syu'ara yang terdapat pada ayat ke-38 surat itu. Dalam surat ini dijelaskan dalam satu dari batasan yaitu masalah Islam dalam musyawarah. Satu, membaca surat Asy-Syu'ara. Berikut bacaan Asy-Syu'ara bacalah dengan makhraj dan tajwid yang benar. Sebelum membacanya, mulai dengan bacaan ta'awudz dan Subhanallah. Subhanallah. artinya juga lebih baik dan lebih bagi orang yang memiliki seluruhnya melaksanakan sholat. Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dua, kandungan surah Asy-Syu'ara ayat tersebut merupakan rezeki umat Islam untuk melaksanakan di segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Hal ini merupakan bentuk ketaatan secara hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ayat ini juga berisi tentang Enggak. Lu puasa kan? Lu puasa kan? Tidak tolong dong. Enggak. Udah puasa nanti kalau haus gak bisa minum. Maghrib bang. Masih lama. Tidur.
minggu depan. Harus suatu kepesertaan musyawarah merupakan wujud dari demokrasi terdekat dalam ajaran Islam. Dalam Islam mereka mengambil keputusan dari masyarakat masalah dan tidak ada baik dalam Al-Quran maupun hadis dengan bermusyawarah dan masalah yang ada dapat diselesaikan dan mendapatkan jalan keluar yang diakhirkan baik karena musyawarah pengambilan solusi melalui pendapat suatu keputusan. Menerapkan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari merupakan cermin dari seorang orang yang tak pada akhir ayat tersebut dalam cara menganjurkan umat Islam untuk mengusahakan sebagian harta yang dimiliki. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah. Melaksanakan infak merupakan kita kepada Allah atas rezeki yang telah Dia berikan kepada kita dengan mengeluarkan harta untuk berinfak ke dalam Allah. Kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang taat kepada perintah Allah. Melaksanakan infak termasuk cinta kepada Allah. Artinya, dalam menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami telah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Yazid bin Jabir, dari Zaid bin Hayyan, dari Muslim bin Qurwa, dari Auf bin Malik, dari Rasulullah SAW. Oh, kali. Ya anaknya. Keren paman. Mereka mengalahkan kalian dan kalian mengalahkan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka. Mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, tidakkah kita Tante. maka beliau bersabda, tidak selain mereka Ih, melakukan sholat. tidak mau bagi. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik, maka bencilah tindakannya. Dan janganlah kalian murtad dari ketaatan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Dua isi kandungan hadis Banyak, beli di mana? hadis tersebut menjelaskan Ibu, tentang bukan di Bawa idam. kejam, bawa baik dan kejam. pemimpin yang buruk. Bukan yang Atau velvet. pemerintahan dalam pandangan Islam. Gue kira yang velvet. Jaga dari kenaikan sebagai Sama aku sama aku. pimpinan bisa menjadi kehinaan dan penyesalan bagi dia jika tidak mampu menunaikan hak dan tanggung jawab pemimpinannya. Namun bisa juga sebaliknya menjadi kebanggaan dan kebanggaan jika dia mampu menunaikannya dengan baik sebaik-baiknya. Agar menjadi pemimpin yang dicintai dan didoakan oleh rakyat, seorang pemimpin harus mencintai dan mendoakan rakyatnya. Baik pemimpin yang mencintai dan mendoakan rakyat tidak lain adalah dengan mengurus seluruh pertanian mereka dengan penuh kasih sayang, jauh dari apalagi sama orangnya. Sebab dia adalah sampai mengerti dan menghormati rakyatnya. Dia tidak hanya akan mendapatkan kebencian dan amanat dari mereka, juga laknat dari Allah. Ucapan kan sekarang. Jika ada seorang pemimpin yang melakukan sesuatu Berapa yang tidak mili? baik, rakyatnya harus mengingatkannya dengan cara yang baik. Rasulullah SAW melarang menghakimi seorang pemimpin yang Enggak, orang suka aku tutupnya. Kayak dalam hal ini Banyak banget tuh. belum make ya Allah. Enggak usah. Kalau pakai sempat doang, sempat aja. dia tahu dong Oke, apa yang menjadi kebijakan Kayak api. dengan syariat Islam. Nih, nanti aja. Jam istirahat. Cewek tuh. Iya pak. Kayak bentuk masjid. Bentuk masjid. Kayak bunga itu. Apa tuh? Tulip. Iya, bunga tulip. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata dia mendengar perkataannya, akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakan itu. Dan ada pula Kalian mah renggang-renggang kayak orang musuhan. dalam perkataannya. Hingga akhirnya Nabi SAW menyelesaikan pembicaraannya. Seraya berkata, mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Orang itu berkata, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi Ya, sama. SAW bersabda, apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya Ganti kiamat. yang dia sekarang Orang itu yang bertanya, bagaimana hilangnya amanah Jadi itu? kan gue tadi mau Nabi baca. SAW menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada amanah, Iya, maka gara-gara tunggulah terjadinya kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Dua Tapi kandungan kemarin hadis tentang hadir. amanah. Hadis tersebut menjelaskan Kemarin salah satu aku kandungan kayak kita udah Rasulullah gitu ya. SAW menjelaskan Terus salah
tergantung yang pegang. Secara harfiah, amanah adalah tanggung jawab, kepercayaan, terpercaya atau beban tugas. Amanah bisa juga berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya atau proporsional. Seperti suatu kedudukan tidak diberikan kecuali kepada orang yang berhak dan mampu menunaikan tugas dan kewajibannya dengan benar. Setiap manusia memiliki amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Di antara data yang amanah adalah memberikan berbagai urusan seperti kepemimpinan, khilafah, dan peradilan. Artinya jika pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, yaitu bukan kepada orang yang mampu untuk melaksanakannya juga menjalannya, akan terjadi kehancuran. Namun dalam hal itu ada unsur mengabaikan orang lain, menganggap remeh kebaikan mereka, melukai hati mereka, dan menimbulkan fitnah di antara mereka. Lalu jika seseorang yang memegang urusan orang lain mengabaikan amanahnya, sementara manusia yang menutupi orang memegang urusannya, mereka akan sama dengannya dalam mengabaikan amanah. Baiknya keadaan para pemimpin akan berakibat kepada orang yang dipimpin. Sebaliknya, rusaknya para pemimpin akan berakibat kepada orang yang dipimpin. Rasulullah SAW telah tegas dan jelas memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Orang yang berhak yang dimaksud adalah orang yang ahli di bidangnya dan telah mempercayai kriteria yang harus dimiliki urusan tersebut. Kita tidak boleh sembarangan menyerahkan suatu urusan kepada orang lain. Dengan demikian, sebagai rakyat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, hendaknya kita benar-benar dapat memilah dan memilih yang memang pantas dan berkompeten untuk dijadikan pemimpin. Pemimpin yang memiliki keahlian dalam bidangnya akan membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Sebaliknya, pemimpin yang tidak memiliki keahlian dalam bidangnya justru akan membawa kehancuran bagi negaranya dan bagi rakyat yang dipimpinnya. Kelas Indonesia banget. Ayo. Monggo yang mau. Udah. Sabar, belum kelar. Belum kelar. Belum Ustaz. Silakan. Perilaku demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku demokratis terus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku demokratis yang dikembangkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara akan menghasilkan demokrasi yang berbudaya serta berada. Kondisi demikian merupakan iklim yang cukup mendukung terwujudnya masyarakat madani. Di antara sikap demokratis yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai satu terbuka dan transparan untuk memupuk kepercayaan terhadap satu sama lain. Dua, terbiasa melakukan dialog untuk menyelesaikan masalah sehingga timbul sikap toleransi. Ketiga, menghargai pendapat orang lain, keempat, toleransi dan belajar lima, menghargai kelompok minoritas, enam, mengutamakan kepentingan umum. Dempet. Dah. Peluk dong. Ini nanya, mau nanya. Sibuk sendiri, kameramen. Nanya Sal, udah. Udah, Sal. Saya nanya nih. Itu cara sumbernya ke yang Ya ngomong kok, nggak ada yang belum tanya itu. Kayak lagi. Malah ini. Wah, udah nanya lagi. Kalau ada yang tanya, Udah udah. Cinta juga nanya. Kameramen, mau nanya nih, kameramen. Itu kurang capek. Nih, apa yang dinamakan sebaik-baiknya pemimpin? Sebaik-baiknya pemimpin. artinya Pemimpin yang terbaik itu siapa? Pemimpin presiden yang terbaik itu versi hadis yang tadi siapa itu? Bukan Donald Trump ya, bukan. Zamannya tinggal Jokowi, Prabowo atau gitu. Bukan CEO MBG, bukan. Apa yang dinamakan pemimpin sebaik-baiknya pemimpin? Apa yang dinamakan sebaik-baiknya pemimpin? Sebaik-baiknya pemimpin. Ya. Buset, jauh bener. Gel-gel deh juga. Kepemimpinan dalam agama Islam merupakan amanah yang
dijaga dan ditunaikan sebagai mestinya. Action. Sebaik-baiknya pemimpin. Suatu kepemimpinan bisa menjadi kehinaan dan penyesalan bagi dia jika tidak mampu menunaikan hak dan tanggung jawab kepemimpinannya. Namun bisa juga sebaliknya menjadi kemuliaan dan kebanggaan jika dia mampu menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Itu di mana? Di mana ya? Itu di mana? Enggak, bukan itu jawaban yang pas. Di mana? Di hadis, di hadis. Ini nanya di hadis. Hadis Di hadis. ada. Ada sebagai pemimpin, sebelum jadi beliau pemimpin. Kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan sejelek-jeleknya pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka. Mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka. Nah, itu dia. Udah. Tanya lagi gak? Sebaik-baik itu berarti paling baik. Paling baiknya. Kalau seburuk-buruk berarti paling buruk. Jadi pemimpin yang paling baik adalah bla, pemimpin yang paling buruk gitu. Ada yang nanya lagi ya? Sudah cukup. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya Itu mohon sih maaf. dia gak ada sih. Udah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, matiin Ustaz. Hah? Matiin. Sama 10. Dilanjut sekarang enggak? Lanjut, lanjut. Dikit doang.